Halo, Halo, kembali teman-teman. lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan bahas salah satu komik lokal hasil buruannya Hasil Jojo buruanku di Komipara 3. Aku kelewat beli by the way. Nanti ya Komipara 4 insya Allah aku akan beli. Tiara. Ini juga masuk masuk read by listku sebenarnya. Walaupun agak mahal ya sebenarnya. 100 berapa? 150. 150.000. Tapi berkat review singkat dari Mas Kurnia, Bener. saya termotivasi untuk Aku membeli. aku juga convince buat beli. Ya Mustafa Kamal memang komiknya bagus-bagus udah banyak. Kowaya salah satunya. Nah, aku memang nggak gitu cocok sebenarnya di Kowaya. Cuman Tiara ini memang aku oke banget sih. Aku juga oke banget. Aku kan suka slice of life lah, apalagi cerita anak-anak sekolahan. Memang ada komedinya sih di awal-awal, banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi, tapi seiring kita membaca ceritanya terus berlanjut, siapa yang menyangka ternyata gaya penceritaan ternyata cukup dewasa sekali ya. Iya. Cukup Ya, dewasa karena sekali. ini memang diarahkan buat remaja kan. Iya. 12 plus ya. Tapi kita sebagai orang dewasa bisa lebih mengapresiasi. Betul. Karena ceritanya memang anak sekolahan kan, bagaimana Tiara ini mengatasi bukan insekuritas ya, Demam panggung. Iya, Dengan- Tiara ini anak yang pintar. Anak yang pintar, teman-teman juga baik yang mengakui dia pintar. Cuma dia itu demam panggung. Nah, dan demam panggungnya dia itu adalah salah satu titik kelucuan yang bisa dibilang menjadi sentral cerita di mana tokoh-tokoh penting itu saling bertemu. Dan bagaimana Mustafa Kamal menggambarkan demam panggungnya itu unik sekali. Kayak gini. Iya, dengan penggambar rasanya seperti tenggelam dan dililit naga. Kalau notice seperti nonton Ghibli nggak sih? Iya, ramainya. Gitu ramainya. Nah, di Kowaya aku tuh kurang nyaman Nah, karena aku nggak baca nih teman-teman. Kowaya itu bagus banget, banyak yang suka, cuman aku nggak cocok aja. Penuh. Hampir setiap halaman tuh penuh. Secara visual Penuh dan jadinya ke distract. Oh, oke. Dan caranya dia gambarin karakter tuh aku nggak cocok. Gambar ya. Gambar. Kalau storytellingnya udah lumayan. Cuman di Tiara ini memang aku ngehit banget karena ini adalah cerita yang bisa ku temui di, mohon maaf, referensinya komik-komik Jepang pada umumnya. Your usual slice of life gitu. Iya. Iya, sekolahnya rame. Iya, bukan cuma soal itunya, storytellingnya. Point of interest-nya 3 orang gitu kan. Nah, tapi di saat yang sama juga ada suara. Maaf, kita lanjut, yuk. Tapi di saat yang sama juga kerasa Indonesia sekali. Kerasa Indonesia nggak cuma dari settingnya teman-teman ya, dari cara dialognya, dari bercanda-bercandaannya. Ada bercandaan itu nama bapak. Nah, itu malah jadi poin utama cerita. Iya, gitu. itu bercandaannya itu lucu banget. Jadi saking nama bapak yang sering dipakai, nama aslinya itu obscure. Bukan obscure sih, orang lupa. Ya obscure, jadi orang udah obscure tuh jadi udah mana yang. Maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris. Aduh, gak gitu dong. Maaf. Obscure jadi mana ini sampai teman-teman tuh juga lupa, gurunya juga kan gak ingat. Nasruddin. Ini namanya namamu apa nama bapakmu? Dan satu-satunya orang yang memanggil Effendi itu Tiara. Tiara, betul. Yang terus manggil nama pakai Effendi itu. Nah, ini ada sedikit romance. Aku merasakan ada sedikit romance di sini yang mana buatku itu oke. Khas romance anak Badung dan anak rajin gitu loh. Romansnya tuh nggak ada dasarnya saling suka sih. Bukan. Belum di sini. Belum di sini. Cuma di sini tuh kita dilihatin gimana dua orang ini yang ceritanya tuh pelan-pelan dibangun di awal ya, kayak si nama bapaknya siapa aku lupa. Nasruddin. Aku aja tuh sampai kebalik-balik namanya si Effendi itu Effendi itu nama aslinya. Di awal itu dibangun ceritanya Effendi seperti apa, Ketosnya seperti apa, Tiara seperti apa. Kemudian akhirnya cerita mereka tuh bertemu di persimpangan kayak gitu. Dan Effendi dan Tiara ini memang tidak ada hubungan romansnya gimana. Di awal ini saat ini mereka tuh hanya dua orang yang bisa dibilang saling bersimpati kali ya.
Enggak sih, secara tidak sengaja. Lah enggak, Effendi itu basically anak baik, Jo. Iya, baik. Anak baik. Kalau dibilang saling bersimpati tuh enggak, karena sebelum ada kejadian Effendi ngasih tahu guru kalau Tiara bisa. Tiara juga enggak gimana-gimana. Iya. Enggak ada di ruang lihat Tiara gitu loh kalau kamu notice ya. Jadi apa yang dilakukan Tiara itu adalah apa yang dilakukan anak baik, balas budi, bahwa dia udah mau dibantu walaupun secara nggak langsung soal depan panggungnya, tapi dia gagal. Gara-gara itu Effendi malah jadi dihukum. Iya, simpati itu di situ. Dia jadi dihukum. Apakah itu simpati atau rasa bersalah? Dua-duanya. Aku sih nangkapi dua-duanya. Aku nggak nangkap simpati soalnya. Iya. Aku nggak nangkap simpati dalam itu. Makanya dia ada guilt di sana dan karena itulah dia ngerti deep down tuh Effendi anak baik. Ceritanya itu soal bagaimana Tiara sebenarnya, bagaimana Tiara melihat sekitarnya dan bagaimana dia beraksi terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya, termasuk ketua OSIS. Pemanggilan ketua OSIS dengan 3 nama itu juga pilihan yang unik menurutku, karena aku kan anak organisasi ya. Pada saat sekolah tuh dulu tidak memanggil dengan ketua OSIS. Kalau aku boleh nanya, kayak anime nggak sih? Iya, aku mau karena jadi rasanya dekat dengan kita yang emang suka baca manga Slice of Life gitu. Ketua OSIS Ketua OSIS emang kalau di soto kan selalu ketua OSIS gitu. Iya, apa Inco kalau nggak salah itu Inco. Lupa bahasa Jepangnya. Inco itu. Nah, itu akunya appreciate. Tapi memang makanya di satu sisi ini ngerasa ada distance untuk apa namanya, untuk sebagai Indonesia. Tapi di sisi lain juga dekat dengan para pembaca komik. Ya. Ada sedikit kontradiksi di situ. Yang mana ini ada shared knowledge yang dekat dengan pembaca manga ya. Dan dia ada Totoro di sana. Iya tuh, kaget tuh Totoro terbang, percaya lagi, anjir. Lucu banget. Yang apa ya, Tiara tuh kalau dari covernya aja udah. Sebenarnya aku nggak suka ya cover putih itu. Nggak pernah suka aku cover putih. Tapi dengan karakter dan berbagai macam hal di sini itu menonjolkan Tiaranya jadi lebih gimana, humanis. Iya, anehnya gitu sih. Iya, humanis aja. Jadi setelah membaca itu, teman-teman melihat covernya itu jadi make sense. Nah, dan sekali lagi buat kita usia dewasa yang apa namanya relate sama produk-produk Jepang, ini ada Dragon Ball. Itu naga yang melilit dia saat dia merasa demam panggung. Itu kan menyenangkan ya. Cuma masalahnya gimana, Mas Mustafa ini pasarnya siapa ini? Kita orang dewasa atau anak-anak remaja? Nah, itu juga betul. Itu pertanyaanku sih. Karena sejauh ini kita ngobrol sama teman-teman. Enggak, gini, lebih tepatnya gini. Untuk remaja oke. Untuk remaja oke. Tapi menurutku yang bisa lebih appreciate adalah kita yang dewasa. Ya itu dia, dari Komipara, setelah Komipara 3 kemarin aku ngobrol sama teman-teman yang ngehook sama cerita ini itu orang dewasa semua. Iya. Ya bukan remaja agak susah belinya sih karena harganya juga 100.000 ada faktor itu juga. Mungkin ini cocok buat orang tua yang pengen ngasih bacaan pada anaknya. Iya, anak remaja ya. Anak remaja, SMP atau SMA. Anakmu mungkin? Anak Anda juga? Belum. Apalagi saya. Satu lagi yang aku aku harus pointing, ini udah pointing Mas Kurnia, adalah bagaimana detail yang ada. Sebentar aku cariin. Detail-detail yang ada itu membuat hampir semua hal di sini punya karakterisasi. Attention to detailnya itu lebih kayak gini tuh, dengan ini ada, maksudku ini cuman orang jajan gitu loh, cuman kita agak terpaku gitu. Iya, serius bahasanya tuh gambarnya tuh walau ramai banyak yang terjadi di satu frame, kita tahu point of interest-nya apa. Iya. Yang itu aku mohon maaf nggak kurang dapat di Kawaii. Rame aja mungkin ya. Penuh, bukan ramai, penuh. Ramai dan penuh kan agak beda. Kalau ini dibanding penuh lebih ke ramai, benar. Iya, secara visual dia tereksekusi sangat oke banget, karena
keramaian yang diciptakan untuk mewakili sekolah dapat banget, tapi kita juga nggak kehilangan point of interest-nya. Aku ingat sesuatu lagi. Apa? Ingat apa kamu? Tiara itu khas tokoh utama Ghibli. Karakterisasinya. Betul. Terus bagaimana? betul. Kalau teman-teman ngerti from Poppy up From up to on Poppy Hill. Ini bagaimana cara banyak karakter bergeraknya tuh aku agak ngerasa ada di sana sih. Iya. Karakter banyaknya ya, bukan karakternya, karakter baju. Mereka lagi deng, anu Pak, ketua kelas apa? Kelas 3 dan kelas 2, ketua OSIS terus baru berdiskusi itu. Dan ya penempatan tokoh utamanya kan juga perempuan kan. Dan gimana dia melihat dan merespons sekitar. Dan secara konflik tuh lucu kan, bagaimana mereka berantem dalam tanda kutip, terus habis itu adegan ini aku paling suka adalah makan lapar nih, makan dulu. Yang mana ya? Ini yang pas angkatan kelas 3 sama kelas 2 berantem. Oh iya, rapat darurat. Itu kan kita harus mempertahankan dignity sekolah kita gitu. Tidak nggak boleh ada pertaruhan, nggak boleh ada perang antar sekolah gitu. Habis itu berantem, habis itu makan dulu, habis makan damai enggak. Gitu. Tapi mereka sambil rangkulan gitu. Itu kan menunjukkan dinamika remaja. Iya. Remaja itu bisa se-fluid itu loh. Sekarang berantem, besok temenan tuh masih bisa gitu. Bahwa berantem itu tidak selalu harus menjadi musuh. Makanya ini cocoknya buat remaja. Mungkin ada pesan-pesan subtil yang ditujukan di situ. Tapi mohon maaf secara harga agak susah dijangkau oleh anak remaja. Cuman nggak apa-apa ya. Menurutku salah satu poinnya adalah kan agar komikus bisa, dan ini pas hidup dari karya. Aku pribadi sebagai orang yang udah yang appreciate sama suatu karya, beli 150.000 untuk Tiara tuh oke, aku juga oke banget. Cuman memang sebenarnya menurutku Tiara lebih ideal kalau dia bisa masuk mayor, kemudian dengan harganya ditekan. Masalahnya adalah kalau kayak gitu nanti kasihan komikusnya. Iya sih. Jadi nggak apa-apa, Mas Mustafa, ini oke, aku akan menanti volume 2-nya. Iya, kita menanti perjuangannya Tiara di volume berikutnya. Dan ini beneran filmable banget sih. Iya, sih. Kartun sih tapi. Iya, aku lupa mention di awal. Ini nggak oke kalau jadi live action sih. Plot point-nya rapat banget sih di sini. Kayak semua orang yang awalnya di awal kan mereka diceritain sendiri kan, Tiara gimana, ketua OSIS gimana, si Effendi Nasruddin Effendi gimana, Nasruddin bapaknya nggak sopan. Dan gimana mereka kemudian bisa saling bersilangan kepentingan itu kan juga make sense karena punya backstory masing-masing yang menghubungkan mereka itu aku senang banget. Storytelling-nya rapat banget dan itu yang aku nantikan juga di volume kedua. Sip. Kita tunggu volume kedua ya, Mas Mustafa, dan teman-teman yang pengen beli ini nanti mungkin akan aku sematkan link Tokopedia-nya Bulu Biru mungkin di sini, insyaallah. Atau yang di Jogja yang pengen beli ini bisa mampir aja ke tempat kami, ke kurator. Bukan beli, yang pengen baca. Baca. Kami belum pula ini soalnya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol Komik Lokal selanjutnya. Bye.